presentation in the middle of the efficiency of the state budget. Yeah. Oh, right. It's coming up, right? Yeah. It's going. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we have a state budget coming up as well next week. Very good. Oke, Ibu Tari, Okay. Mbak Uti, Yeah, dan teman-teman. Maka kita akan mulai 1 menit lagi di 15.04. yeah, yeah. Saya mute saja ya atau tidak? Bisa? Tidak. Tidak. Oke. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Sobat Pustaka berada. Good morning, good day, good afternoon, and good evening for everyone that have joined us live or after the recording sessions been published in our social media channels. Saya Gulo, I'm from the Library of the Ministry of Finance dari Perpustakaan Kementerian Keuangan. Would like to say thank you for everyone. Mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir di sini, terutama untuk pembicara kita, especially for our guest speaker, Ibu Tarilang, the order of rumah dengan pintu biru, house with blue door, and we are wondering what's going on with the blue door, why she didn't choose another colors. Dan kita pengen tahu nanti seperti apa sih cerita dari rumah dengan biru, kenapa tidak warna-warna yang lain. And we have the reviewer here, dan kita punya reviewer di sini. Thank you so much. Makasih banyak untuk Mbak Austi for being with us at this moment. Dan terutama kepada teman-teman Sobat Pustaka dimanapun berada. And thank you for all of the community of Sobat Pustaka. And today's session is our 20th edition. Dan sesi kita hari ini adalah edisi yang ke-20. It's been a long day. It's been a long year, 3 years consecutive. Jadi sudah 3 tahun berturut-turut tanpa teman-teman di sini. Without all of you here, kami rasa kegiatan ini tidak akan berjalan karena banyak sekali setiap minggunya dilakukan every week almost hundreds, 200, 300, almost hit 400 people nationally. Secara nasional 200 sampai 400 bergabung dalam diskusi buku. Ini menunjukkan bahwa kita sangat berkomitmen. We are really committed to advancing the awareness and the improvement of the literacy of Indonesia. Dan sekali lagi untuk teman-teman, terima kasih kepada juga Gramedia Pustaka Utama. Thank you for the collaboration with Gramedia Pustaka Utama. Dan untuk teman-teman yang hadir di sini sampai akhir selesai, and for everyone joining us until the end of this session, please silakan untuk mengabadikan, to immortalize this moment by uploading any photos, dengan mengupload foto or any videos and other related materials dan apapun itu in your Instagram story, di Instagram story, and don't forget to tag at Kemenkulip. Jangan lupa untuk mention Kemenkulip karena akan ada voucher dari Gramedia. So as creative and interesting as possible, dan kreatif dan semenarik mungkin untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan teman-teman untuk memanfaatkan waktu ini karena it's not every week, it's not everyone. We have an Indonesian writer karena tidak setiap minggu, tidak setiap bulan kita punya seorang penulis Indonesia that have been living in Edinburgh, UK, yang sekarang sudah tinggal di Edinburgh, UK, tapi masih mau nulis buku dalam bahasa Indonesia. Dan sekali lagi saya Gulo, and once again I'm Gulo, mewakili on behalf of the Library of the Ministry of Finance, yang mewakili teman-teman dari Perpustakaan Kementerian Keuangan mengucapkan selamat
untuk mengikuti kegiatan ini. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Mbak Osti. Mbak Osti, this Zoom session is yours. Not the floor ya. Now the floor. Oke. Halo semua sobat baca Kemenkulip. Uh, Good afternoon here in Jakarta, afternoon in Edinburgh, probably morning ya, Pagi, Ibu Tari. pagi sekali ya. Oh, oke. Mohon izin, Ibu, perkenalkan nama saya Rostinide Simarmata. Saya seorang ASN di Kementerian Keuangan sama dengan Mas Gulo. Tapi dalam kesempatan kali ini saya bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi reviewer dari buku yang ditulis oleh Ibu Tari. Em, itu perkenalkan singkat saya, supaya tidak berlama-lama, izinkan saya share screen. Baik, apa sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Oh, baik. Sebelumnya saya kasih apa ya, semacam apa istilahnya itu ya, disclaimer. Saya menerima buku ini tepat seminggu yang lalu, hari Jumat sore. Jadi baru membacanya selama satu kali round. Dan tapi buku ini benar-benar luar biasa, Ibu. Dan pembaca semua, sobat baca semua. Saya akan coba untuk memberikan resensi singkat dalam waktu sekitar 20 menit ya. Baik, jadi ini adalah bukunya Rumah dengan Pintu Biru, sebuah memoir karya Ibu Tarilang. Bacanya Ibu Tarilang atau Tarileng, Ibu? Lang, tapi Baik, Tari biasanya. baik, baik Ibu Tari. Jadi ini judulnya Rumah dengan Pintu Biru. Tidak ada huruf kapital dalam judul buku ini ya. Semua huruf kecil, sebuah memoir. Penulisnya Ibu Tari Lang, penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, dan ini merupakan cetakan pertama pada September 2025 dengan editor Mirna Yulistianti, penerjemahnya Miguel Angelo Jonathan, dengan jumlah halaman 362 halaman dan 26 chapter, genrenya non-fiksi, memoir. Awalnya buku ini merupakan kumpulan surat-surat dari Tarilang kepada anak-anaknya tentang kisah hidupnya. Namun sang suami, Brian Lang, yang mendorong untuk Ibu Tari mengubah surat-surat ini menjadi sebuah buku. Brian bahkan yang pertama kali mengedit naskah dan menjadi teman diskusi penulis. Ini adalah profil dari Ibu Tari, lahir di Praha, negara Cekoslowakia, dan besar di Jakarta, Indonesia. Merupakan putri dari ayah berkebangsaan Indonesia dan ibu berkebangsaan Inggris. Ayah dan ibunya keduanya berpemikiran radikal dan terlibat dalam politik sejak masih muda. Pengalaman Tari selama masa kelam di sekitar kudeta 1 tahun 1965 telah membentuk hidupnya tanpa bisa ia hindari. Tari pindah ke Inggris saat berusia 18 tahun dan menjadi pebisnis perempuan internasional dalam bidang reputation management dengan perjalanan karir yang panjang di Inggris, Amerika, Asia, negara Teluk, dan Arab. Saat ini, Ibu Tari menjabat sebagai dewan untuk beberapa organisasi kreatif dan budaya, tinggal di Edinburgh dan Prancis, menikah dengan pria Skotlandia dan dikaruniai 8 orang cucu. Rumah dengan Pintu Biru adalah buku pertamanya. Wow, luar biasa. Dan akun IG-nya Ibu Tari ini Tari_Lang ya Ibu ya. Oke, siapa tahu ada yang mau berkunjung ke rumah virtual Ibu Tari, silakan. Oke, dari judulnya ini ada mengandung kata memoir.
Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu singkat tentang memoir. Apa sih memoir? Siapa tahu ada di antara sobat baca yang belum tahu. Jadi menurut KBBI, memoir itu adalah catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang atau catatan peristiwa masa lampau yang menyerupai autobiografi. Penulis memoir menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pribadinya atas peristiwa yang dialami yang membuatnya berbeda dari biografi yang biasanya hanya menyajikan fakta. Kita masuk dalam sinopsis singkat buku ini. Buku ini cukup tebal ya, 362 halaman, tapi tentunya supaya tidak memberikan apa namanya spill ya tentang isi bukunya nih sinopsis singkat. Jadi buku ini berkisah tentang hidup seorang Tari Budiarjo, seorang remaja usia saat itu terjadi 14 tahun ya, di tahun 1965. Remaja yang tinggal nyaman di lingkungan elit intelektual kelas menengah seketika berubah. Orang tuanya yang menduduki jabatan penting di era Soekarno ditangkap tanpa pengadilan oleh rejim yang berkuasa seperti ribuan orang lain yang curigai berpemikiran radikal. Tari muda mendadak menjadi kepala rumah tangga dengan semua tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain, ia tetap seorang remaja yang akrab dengan pesta laki-laki dan aktif di sekolah seperti menyelenggarakan kegiatan amal dan musik. Di salah satu chapter buku ada dikisahkan tentang bagaimana uh, remaja tari menggalang atau mengorganize sebuah acara fashion show ya di Jakarta, dilaksanakan di Hotel Indonesia. Pada saat itu merupakan salah satu hotel yang terbaik saat itu di Jakarta. Dan hanya dengan beberapa temannya bisa menggalang dana untuk menggalang donatur, dan fashion show itu sangat sukses pada saat itu. Dan bahkan membawa nama sekolah tari yaitu SMP Santa Teresia ya, untuk mendapatkan simpati yang lebih banyak lagi. Dan itu luar biasa sekali, bayangkan seorang remaja usia, kalau tidak salah 15 ya, 15 tahun saat itu, mampu mengorganize acara sekelas nasional seperti itu, luar biasa. Dan bahkan Ibu Tari menjadi apa ya, model model itu sendiri yang memakai busana-busana yang ditampilkan. Oke, nah ini di tengah prahara, ketegangan, situasi yang mencekam, Tari muda menemukan cinta. Namun sedihnya di depan mata ia harus menyaksikan kekasihnya disiksa. Nah, menjelang masa dewasa, kesadaran dan minat akan aktivisme pun terus tumbuh dalam diri Tari. Memoir ini berlatar masa yang penuh pengkhianatan dan ketakutan. Saat orang-orang bicara dengan berbisik-bisik, saat keluarga dan masyarakat terpecah belah. Bagaimana saat itu keluarga Tari ini, keluarga Budiarjo ini malah jadi tersisih ya dari keluarganya, dari kerabat-kerabatnya karena mereka mendapat tuduhan pro akan uh, komunisme pada saat itu. Baik, ini sedikit analisis unsurnya. Karakter dalam buku ini semuanya asli, namun beberapa nama dalam buku harus disamarkan untuk melindungi identitas. Alurnya maju mundur, diawali dengan halaman pertama itu 1 Oktober 1965, kemudian sempat mundur ke tahun pada saat Tari berusia 12 tahun, yaitu mungkin sekitar 1963 saat Tari pertama kali bergabung dengan Pramuka. Saat itu Pramuka masih baru ya di Indonesia, baru sekitar 2 tahun, dan dia masuk ke Pramuka. Jadi memang dari orang tua Tari sendiri memang dari sejak mereka masih muda sudah diajari atau didorong untuk aktif berorganisasi, aktif untuk berkegiatan. Nah, gaya bahasa yang digunakan adalah naratif, storytelling, penuh emosi dan refleksi mendalam. Latarnya ini merekam kisah keluarga Budiarjo dengan masa tahun 65 yang mencekam dan diwarnai pengkhianatan. Tadi seperti saya sudah sampaikan di awal yang peristiwa 1 Oktober, lalu bergerak maju mundur dalam kurun waktu 1963 sampai mungkin kurang lebih 2024 ya. Fokus utamanya di tahun 1963 sampai 1969. 69 ini di saat Tari dan Anto pindah ke London,
for good. Berlatar tempat utama di Jakarta dan juga di Purwokerto dan London. Nah, ke London ini pada saat, kalau tidak salah, saat Tari usia 8 tahun atau 9 tahun ya. Pertama kalinya pulang ke London, ke keluarga, menemui kakek, nenek, dan bibi-bibi, pamannya, saudara-saudara sepupu semua. Dan kemudian akhirnya pada tahun 1969 secara terpaksa karena situasi yang tidak memungkinkan, ayah dan ibunya sedang ditahan sebagai tahanan politik di Indonesia, mereka terpaksa harus dikirimkan ke London, suatu perpisahan yang sangat berat dan sangat menyedihkan. Baik, ini kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya bukan kekurangan sih, Bu, cuma sedikit ini aja. Dia sangat detail ya mendeskripsikan suatu tempat, orang, dan kejadian sehingga pembaca itu bisa benar-benar larut merasakan betul kondisi itu dan ingin penasaran membaca lagi. Ada pula beberapa foto-foto asli, foto-foto hitam putih sehingga pembaca punya ilustrasi akan kisah di buku ini. Walaupun fotonya udah lama, tapi kualitasnya lumayan bagus ya. Dan buku ini sangat-sangat layak dan sangat menarik untuk dijadikan sebuah film. Saya udah kebayang itu bagaimana serunya kalau dijadikan film ya. Nah, kemudian kalau menurut saya tiap chapternya itu dia tidak diberi judul chapter, cuma satu. Kemudian ada yang langsung masuk ke time pada saat itu. Tapi ada juga yang tidak ada time periodnya. Jadi kita benar-benar harus fokus ya, what this chapter is going to be, karena tidak kronologis dia, chapter-chapternya tidak kronologis. Bisa nanti dari tahun 65 loncat ke 66, 66 loncat ke 68, nanti balik lagi ke suatu waktu in the past, zaman nenek buyut, seperti itu. Tapi justru di situ menariknya novel ini. Bukan novel ya, ini memoir, ini kisah nyata. Dibutuhkan, kalau saya sendiri ya, dibutuhkan daya ingat dan konsentrasi yang penuh untuk mengingat detail-detailnya, karena sangat banyak detail-detail dan sangat banyak nama-nama yang muncul, walaupun nama-nama itu kadang-kadang juga berrepetisi, seperti itu. Oke, ini ada beberapa typo minor, Ibu. Ada beberapa saya temukan, seperti kata Ibu diketik isu, kemudian ada kata berbagai diketik berbagi, seperti itu, ada typo minor. Oke, ini tentang saya terhadap buku ini. Saya sangat kagum terhadap tokoh utama, yaitu Tari Lang, yang di usia relatif muda itu sudah sanggup untuk mandiri. Kalau saya refleksikan ke saya pada saat usia 14 tahun, what did I do at that age? I was just a little girl, just doing something ordinary, going to school and study at home, and I did not have any activity other than just studying. Yeah. But Tari Lang, at the age of 12, she already joined the Scouts, ya, Pramuka, and then at the age of 14, already joined the IPPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pelajar yang pro Soekarno. Pada saat itu tentu saja itu normal kan, karena memang Soekarno adalah presiden Indonesia yang legal pada saat itu. But somehow angin politik berhembus ke arah lain dan sesuatu yang normal dianggap menjadi sesuatu yang radikal. Oke, Tari juga sanggup melakukan perjuangan demi membebaskan kedua orang tuanya, ayah dan ibu yang sangat dikasihinya dari penahanan politik. Dan saya juga salut ya, salut kepada kedua orang tua Ibu Tari Lang, yang walaupun mereka berdua ini sangat sibuk, tapi tetap membersamai, mengasuh, mendidik kedua anaknya, Tari dan Anto, hingga tumbuh menjadi pribadi sosok yang kuat, mandiri, dan berprinsip. Dan buku ini juga mencelikkan mata saya bahwa ada point of view lain dari kejadian 30 September 1965 yang tidak kita peroleh dari buku-buku sejarah di bangku sekolah. Just for your information, Ibu, kami itu, terutama saya, generasi Y, generasi milenial, zaman dulu itu pelajaran sejarah itu penting sekali, dan semua buku-buku sejarah itu semua
pro pemimpin pada saat itu ya, yang Yeah. kita tahu bersamalah presiden paling lama Indonesia seperti itu. Dan dengan saya membaca detail-detail dari buku ini, saya mendapatkan angle lain dan saya mendapatkan fakta-fakta lain selain yang sudah dicekokin oleh pemerintah pada saat itu. Dan ada banyak kalimat-kalimat yang membangun dalam buku ini, kalimat-kalimat encouraging ya. Tapi salah satunya saya kutip di halaman 96. Kamu tidak akan mencapai apa-apa jika tidak fokus pada hal-hal penting dalam hidup. Itu jelek banget. Apalagi di dalam dunia yang saat ini yang kita overwhelmed dengan berita, sosial media, segala macam. Jadi kita memang harus memilih prioritas-prioritas penting dalam hidup dan fokus pada itu untuk kita bisa bergerak maju. Baik, kesimpulannya adalah buku ini cocok untuk mereka mencari pemahaman tentang kehidupan, keluarga, cinta, perjuangan, dan penyembuhan diri. Memoir yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi bagi para pembacanya. Sangat layak 2 thumbs up, dan I'm very looking forward to seeing this book into a movie. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Mbak Osti, Terima makasih banyak sudah membaca dan mereview bukunya. Mbak Osti, thank you so much for reading and for having been reviewing the book for us. Terima kasih dan tepuk tangan buat Thank you. Mbak Osti. Thank you. So, I'm not Tarilang, but I can feel how Tarilang can feel like someone else saying something to introduction about herself and reviewing about the book. And one thing, satu hal, Mbak Osti, saya mau nanya, saya pribadi belum dapat rumah dengan pintu birunya. Itu saya belum dapat. Why it's titled The House with the Blue Door? Ada nggak ya? Atau itu memang hanya sekedar judul aja? No, itu bukan sekedar judul. Ada memang di dalam salah satu chapter di buku ini yang bercerita dengan detail, dengan sangat baik, luar biasa penulisannya. Eh, ada satu chapter, rumah Yeah. dengan pintu biru. Tapi saya nggak mau spill ya, saya nggak mau spill. I don't want to spill. Justru di situ uniknya, biar kamu either kamu beli bukunya atau kamu baca bukunya untuk tahu dan melocate di mana tentang rumah dengan pintu biru itu. Oke, makasih Mbak Osi. Dan satu pertanyaan lagi, another follow-up question. Mbak Osti pasti sudah banyak membaca buku. You must have been reading a lot of books. The question is, how you find this book distinguished than other books you have been reading? Apa yang membuat buku ini unik, berbeda dibandingkan buku yang sudah Mbak Osti baca sebelumnya? Alurnya sih, alurnya itu yang unik buat aku. Maju mundur seperti itu. Jadi agak itu ya, uniknya di situ. Dan cara penulisannya itu kayak nulis diary ya, kayak nulis diary. Jadi kita tuh benar-benar bisa merasakan eh, apa namanya, kayak kondisinya pada saat itu gitu dan detailnya. Saya bahkan kayak agak penasaran kok bisa ya Bu Tari bisa ingat banget sesuatu yang ada 50-an tahun lebih ya. 50 Yeah. tahun lebih loh. Apakah mungkin Ibu, ini pertanyaan saya juga sih, apakah mungkin Ibu pada saat menulis buku ini melakukan riset lagi tentang detail-detailnya, bahkan nama-nama gedung, gereja, jalan, itu Ibu masih bisa dengan detail bagus banget. Mungkin nanti kita bisa dengar dari Ibu ya. Dan benar-benar detail banget sih, detail banget. I love how detail she wrote. Makasih banyak Mbak Osti. Thank you Okay. so much for responding briefly. And then now the time. Satu lagi, sorry, satu Yes, lagi. yes, yes. Ini Go ahead. buku ini adalah buku terjemahan, tapi tidak terasa seperti terjemahan loh. Gila, saya tuh sebenarnya paling benci baca buku terjemahan ya, kayak misalnya buku-buku the book you wish your parent read ya tentang parenting. Itu saya baca buku terjemahan, oh my god, aku sulit gitu untuk nggak menikmati, nggak enjoy gitu loh. Tapi buku ini ternyata ditranslate ya Bu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yeah. And thanks to the penterjemah
enak kok Ya, Miguel bahasa bagus. Indonesia itu. Miguel Tapi orang tetap aja nanti bagus. kalau udah keluar yang bahasa, yes yes, kalau udah keluar bahasa Inggrisnya Ibu saya tetap mau baca lagi. Pasti akan lebih lebih dapat ininya apa Oke, makasih Mbak Osti. Dari Mbak Osti tadi ada dua pertanyaan yang juga saya ingin tanyakan ke Bu Tari. The first question is about how you going to memorize all of the things in detail. But for us in younger generation and in advanced technology, we have Google Drive, we have iCloud, we have notes that we can save forever. And the second one, do you have any specific translator that you assign to transfer your book, or you just leave it to Gramedia? That's the follow up, the Oke. following two questions. And then please go ahead, Butari. You can give review to the review given by. Yes, it's a review on your review. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat sore semua. Ini kan pertama kali untuk saya ini panel ini di Zoom sama Indonesia. Jadi ini it's exciting for me. It's great. Tapi lucu ya soal pengingatan ini dan juga maaf ya bahasa Indonesia sedikit kaku. Um, Lucu sebab saya kan 75 tahun sekarang. Kalau Anda tanya sama saya, itu minggu yang lalu, bulan yang lalu, apa itu saya sudah lupa. Tapi waktu saya mau mulai menulis ini kan, di Gula sudah bilang, itu pemulaannya saya cuma mau ngobrol di surat untuk anak-anak saya. Jadi sehabis saya udah meninggal, mereka bisa membaca. Jadi suami saya bilang, kok ini kan banyak detailnya. Lucu, saya nggak ngerti kenapa saya ingat. Ingat konversasi ya, yang orang-orang bilang apa, ingat. Ya tempat-tempat kan lebih gampang diingat, sebab saya sering juga ke Jakarta, ke Purwokerto, ke Indonesia. Sebab saya suka. Jadi tempat-tempat ya lebih gampang. Tapi itu malah anak saya bilang katanya, Ibu, kenapa mengingat itu conversations itu sampai kata-katanya. Jadi sebelum 2 minggu sebelum lockdown, sebelum COVID, saya ke Jakarta untuk 2-3 minggu untuk ngomong sama keluarga-keluarga, sama teman-teman. Saya bilang, ini ingatkan saya, ini begini-begini, kamu bilang itu, apa itu betul atau enggak? Dan semuanya mereka bilang, iya betul. Lucu kak bisa ingat. Jadi saya nggak tahu kenapa saya bisa ingat, tapi sepertinya di dalam in my brain forever. Jadi menulisnya itu lebih gampang. Menulisnya untuk maju back and forward itu sebab saya menulis memoir ini kan Dek Rosti bisa bilang ini bukan buku histori, ini bukan buku sejarah, ini yang saya ingat. Jadi saya ngomong ingat seperti sekarang kita ngomong, saya ngomong ini, kalau saya ingat yang lain 2 menit lagi saya mungkin ngomong tentang a different subject ya. Jadi itu untuk saya lebih normal menulis itu seperti menulis diary. Dan juga kalau saya menulis tentang waktu saya lebih kecil, itu for me it provides konteks, bagaimana ya terjemahnya, ada provides color. Kenapa saya seperti orang yang saya sekarang? Kan kita semua we are drawn by our childhood. Jadi itu kenapa kita sekarang di sini pikir begini, what we do, maaf ya. um, jadi itu saya pikir itu penting untuk kasih tahu bagaimana waktu ibu saya orang muda, ayah saya orang muda, dan juga untuk ibu Eyang, bapak Eyang saya mereka muda, satu di satu di Eastern Europe, satu di Purwokerto, satu di Cilacap, semua. Bapak saya waktu itu bilang saja tadi, dia bilang katanya ini ada the salt from the sea and the pepper from the mountain meet in the middle.
dia jadi itu semua pergabungan kultur orang-orang. Jadi itu saya ingat. Um, yeah, Thank you, Bu Tari. yeah. And then we have Um, another question unanswered. and I'm sorry. Okay, thank you. And we have Uh, a question in the Zoom box. Would you like to tell more exactly where in Purwokerto the location? Because it caught my attention and curiosity. What kind of story the writer writes in Purwokerto? Well, it's really to find writer from Purwokerto. It's a small town from Puat. yeah, yeah. Where in Purwokerto? Mhm. Um, Jadi tempatnya keluarga saya di kampung kecil di Purwokerto. Nah, saya nggak tahu namanya. Bukan nggak ingat, saya nggak tahu namanya. Sebab bilang-bilang biasanya kalau kita di Purwokerto diantar ya, diantar pakai dokar atau pakai becak. Um, waktu saya mulai ke Purwokerto kan nggak ada taksi, adanya dokar biasanya. Tapi nggak jauh dari alun-alun. Alun-alun itu kan di mana kabupatennya di situ. Jadi ibu eyang saya waktu dia muda um, malah bisa tinggal di situ sebab dia ya keluarga jauh dari bupatinya. Jadi kan waktu itu orang-orang kalau if you're widowed, apa namanya? Kalau suaminya meninggal dan juga keluarga Anda. jauh bisa tinggal, ya janda ya dia bisa tinggal di situ. Jadi tidak jauh dari alun-alun, tapi saya ingatnya rumah-rumahnya sama jalannya kampung yang kecil saya ingat selalu. Juga saya ingat tempat-tempat bisa beli kue basah, sebab kue basah untuk saya itu pemakannya yang paling enak di dunia. Dan Purwokerto itu banyak kue basah. And there's no kuah basah in Edinburgh. No, No, unless no, you make it. no, no. Ada, Yes, that's everything. I think that's answered what adds. I ya, think I would like Mbak Austi to remind you the second questions. ya, ya, please. Oh, maksudnya gimana Mas Gulu? Ada You dua need me to pertanyaan. translate? Ya, ada dua Oh pertanyaan ya, tadi. Pertama ya, 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 detail, di sangat translate. detail, and the second one. Oh, okay. So, Mas Fuad, he raised a question. Oh, no, He enggak. no? Tadi waktu di akhir review tadi kelupaan. Jadi ada dua pertanyaan Ten- dari Mbak Austi ya. Yang pertama tentang detail, eh, bagaimana cara mengingat detail. ya, Yang kedua tadi tentang terjemahan. terjemahan, Terjemahan. Ah, translator. ya, Yes, yes. Thank you, Ya, yes. kenapa bisa terjemahannya bagus ya? terjemahan itu Miguel ini yang orang yang berterjemahan itu he was suggested dari Gramedia. Dan Miguel bagusnya saya pikir sebab Miguel bukan cuma perterjemahan, dia juga menulis, orang yang menulis. Jadi kalau terjemahan yang baik itu penting orang-orang dia bukan he doesn't literally translate. Dia perterjemahannya Yes. perasaannya begitu sebab Rossi bilang dan terima kasih untuk review itu kan itu saya apa yang saya pikir yang saya rasa apa yang saya takut itu import itu penting sekali untuk diterjemahan sebab buku ini ada banyak yang um, um, frightening, yang takutan, yang nggak tahu, yang bingung, yang sedih, tapi juga selalu di hidupnya ada waktu-waktu yang happy. Jadi itu biasanya kan jarang kalau itu semuanya jelek. Biasanya ada saya cari di hidup saya kalau semuanya jelek ada apa yang baik, yang senang, that will make me happy, that will make me more positive. Dan itu penting untuk perterjemahannya untuk for them to pick up this mixture, huh? Thank you, Ibu Tari. And Kak Austi, do you have any other following up question for her?
Mungkin ini ya apa? Dari saya cukup sih, cuma Averina, ada pertanyaan baru itu Averina dari Alverina. Averina ada ya. The impact, what's the message? Waktu itu Indonesia sejarahnya waktunya di Indonesia itu it was a very bad time. Um, saya pikir itu kalau ada sejarah tentang negeri di mana-mana, whichever country, if we have a history which is bad, we should remember it so that we remember not to repeat. Jadi tidak mengulang sejarah yang jelek. So I think it's important bukan bukan saja untuk orang Indonesia, tapi juga untuk orang di luar negeri untuk tahu bagaimana sejarahnya. Itu untuk saya itu important. Jadi saya mau kasih sama readers ini an understanding of what happens. Bukan history, tidak ada nomor-nomornya yang bagaimana perasaannya orang biasa. Kan saya orang biasa, anak biasa. And the other question, the other half of it, the impact I want to give readers. I think to know that try and if you can to speak out if something is not right, which is important. You can do something very small, but if we all do something very small, it becomes something big. You know, if you go on a journey, it starts with one step and then it goes to 4 steps. And if all of us do that, that's important. And I just want to give the impact that there is positive and there is a lot that I can do personally, me. And then I will confine people who can do that with me. All right. Yeah. Thank you, Dari. And we hope it answers to Kak Averina's questions. And now we give to the Zoom Kak Amelia. Terima kasih Mas Gulo, Mbak Osti, dan Ibu Tari. Dari pertama saya baca ada informasi Zoom Rumah dengan Pintu Biru, acara Ngobras. Sebenarnya Ngobras itu adalah salah satu acara yang saya tunggu-tunggu setiap minggunya. Jadi, this is what I live for, one of them. Buku adalah teman-teman kita juga kan, bukan cuma pekerjaan dan teman dan keluarga, tapi buku adalah salah satu tulisan, sesuatu hal yang membuat kita empati terhadap kehidupan ini gitu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Tari telah menulis buku ini ya, karena tahun 1965 itu benar-benar tahun kelam ya bagi kita semua gitu. Saya belum lahir tentunya tahun 65 itu. Saya masih di angan-angan kayaknya. Saya lahir 92 dan saya mendengar cerita tentang G30 SPK ini saat SD ya. Dengan banyaknya cerita-cerita dan banyaknya versi-versi yang dibuat oleh pemerintah yang tadinya hanya satu versi P4 itu jadi ada 6 versi saat saya SMA itu. Dan sekarang saat ini versinya tambah banyak mungkin ya. Dan mungkin salah satu cerita mungkin ya penggambaran zaman tahun 65 itu kita akan dapatkan di Rumah dengan Pintu Biru ini. Dan saya sangat penasaran juga sih, kenapa pintu biru? Saya juga belum baca bukunya, mungkin saya akan membelinya dan sangat tertarik gitu. Saya juga akan menunggu buku bahasa Inggrisnya, kayaknya jauh lebih menarik juga mungkin ya. Bulan Mei ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya pertanyaan, bagaimana sih perasaan Ibu setelah buku ini terbit gitu? Mungkin menurut saya kalau misalnya buku dan tulisan tangan ibu itu adalah suatu jejak dan warisan ibu untuk dunia ini juga, untuk tahun 65 dan untuk generasi-generasi muda. Jadi terima kasih sekali lagi untuk buku yang sudah ibu tulis. Insya Allah nanti akan saya baca, Bu. Oh, terima kasih sekali. Terima kasih. Saya harap bisa baca. Dan banyak orang yang suka mereka bilang suka membacanya. Banyak orang yang seperti di Amelia
belum lahir, belum tahu, dan juga sejarah itu ini another message saya mau bilang. Waktu itu kan informasi kan dikontrol. Jadi orang-orang cuma tahu informasi yang dikasih sama pemerintahan. Um, koran-koran ditutup. Kalau bukan waktu itu, kalau bukan koran militer ditutup. Jadi semua dan juga orang di dunia di luar negeri tidak tahu informasinya apa yang what was going on. Mereka orang-orang tidak tahu. Nah, hari ini kan banyak sosial media seperti ini, we're sitting here talking, lebih banyak, jadi bisa sosial media bisa juga untuk jelek, tapi sosial media itu penting untuk sharing, untuk kasih pikiran, informasi, but we have to check that information is correct. Tapi hari ini lebih gampang untuk kasih cerita, untuk cerita, kasih informasi. Tapi juga lucunya waktu bukunya diluncur, waktu itu Agustus kan ada banyak demonstrasi, ingat ya waktu itu. Jadi luncurannya mesti diganti 3 kali sebab banyak demonstrasi, banyak. Jadi kita ngomong, malah orang dari GPU saya, Ibu Tari jangan khawatir ya kalau ada banyak tentara di luar kantornya, building untuk luncurnya. Saya bilang, saya biasa sahabat tentara. Tentaranya itu malah di rumah saya. Tapi waktu itu saya ingat, we have to be careful we don't go back to those days. Ya, ya, penting untuk kita belajar dari sejarah dan tidak kembali ke hari-hari itu. Sebab hari-hari itu, they were very bad. Yeah. Thank you, Bu Tari. Would you like to react or respond to that, Kak Amelia? Ya, terima kasih sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Sama-sama, Kak Amelia. I think I would like to extend the question from Amelia, Bu Tari. The question would be, in the process of writing about the dark and deeply personal experiences of 1965, most young generation will be familiar about 1945, 1998, but 1965 not really. The question is, what was the most difficult moment for you to remember, and how you found the courage to keep writing about it in your book? I think the hardest, the courage is easy because I want to tell the story. So I was not going to stop. So that I was going to continue. The hardest bits would be about people I know, the friends I knew, that suffered much more than I did. Yes, I suffered, but a lot of people suffered so much more. I saw a lot of that. Saya lihat banyak orang yang di penjara. Saya ketemu sama orang-orang yang di penjara sama ibu saya, bapak saya, kita ngomong. And what kept me going was orang-orang itu yang di penjara nggak tahu untuk how long, nggak ada makanannya, mesti dikirim makanannya, kalau nggak dikirim nggak ada makanannya. Mereka masih positif, mereka masih ngomong, mereka masih membantu one another. Di penjara itu there was a strong bond between the political prisoners, and to me itu inspirasi ya untuk saya, inspirasi untuk membantu orang lain kalau bisa. Itu tapi juga itu susah untuk menulis tentang itu. Saya lihat, pacar saya was tortured, apa waktu bahasa Indonesia
Disiksa, Ibu. disiksa di depan saya. Saya pikir ya susah untuk saya melihat itu, tapi untuk dia lebih susah. Dia yang dipukul-pukul. Jadi ada banyak buku itu, ada momen itu yang susah, tapi juga ada momen yang uplifting, yang baik. Sebab untuk saya perlu balance yang bagus dan yang jelek, ya, to feel Mhm. positive. Thank you so much. Thank you so much. I didn't see any following up questions here, but um, the question is, you say that your dad got arrested. Jadi ibu tadi bilang kalau ayah dari ibu itu ditangkap, ditahan. So what happened until your dad got arrested? Well, Ah, my dad was arrested. Yeah, sorry, maaf. ya, apa yang terjadi dengan ayah ibu sampai ditangkap? Ya, ya, dia ditangkap 3 kali, 3 kali. Sebab ibu saya juga, saya belajar dari ibu saya, kalau mau, if you want to do something, you have to go and do it. Jadi dia 3 kali dia mesti pergi-pergi ke kantor-kantor tentara banyak. Sebab kalau waktu itu kalau orang ditangkap, we never know where they are. Tidak tahu siapa yang menangkap, mereka di mana. Jadi untuknya keluarganya orang ditangkap, mesti cari-cari di mana, di penjara, di tempat tentara yang banyak-banyak. Jadi he was released, terus ditangkap lagi, terus keluar, terus ditangkap lagi. Jadi semuanya 13 tahun, 13,5 tahun dia di penjara. Sebab waktu itu mereka duanya, ibu bapak saya itu orang apa namanya, orang senior di pemerintah. Bapak saya di shipping, ibu saya di ekonomis, dia kerja sama Subandrio, dia deputy deputy prime minister, dan dia apa namanya juga minister ekonomi. Jadi dia kerja, ibu saya kerja sama mereka. Tapi ayah saya juga he was very honest. Mhm. He was very honest. Jadi saya pikir the first time, waktu pertama sekali dia ditangkap, sebab kalau orang lain di situ bisa, they can take a lot of bribes, you can make a lot of money. Mhm. Waktu saya kecil selalu ada mobil yang datang ke rumah, ada fridge, ada jewelry untuk ibu saya. Bapak saya bilang, mau pergi kirim baik, kembalikan ya. Anak-anak kita bilang, oh itu kan banyak, there are lots of toys, keep some of it. No, semuanya balik. Jadi kalau orang yang lain, jadi ibu saya pikir pertama kali sebab orang lain mau, they wanted his job, ya. Mhm. So there were yeah, so there were lots of reasons until you find out that actually it was political, why they wanted to imprison ibu saya dan bapak saya, ya. Oh, ada pertanyaan lain juga. Itu sudah, ya, Ya, dari Fuad. gimana? Does the writer not experience any trauma to remember? Trauma, ya. And yes, and to remember and then write these painful events in the past times. No, I didn't feel trauma. I felt happy writing it, not happy. Apa namanya? Yeah, I felt good writing it. Sebab kan selalu kan, it was always in my head. Saya pikir selalu itu. Jadi bukan, I haven't, saya bukan, I haven't been hiding it in my head. It's always there. Saya ngomong sama anak-anak saya, sama keluarga, orang tahu. Jadi menulisnya lebih gampang. Ya, ya, untuk saya. Thank you. Ada Thank juga, if you can choose one moment, katanya, what's the most memorable part, and why? That's interesting. I think one moment for me
waktu ibu ayah saya dua-duanya ditangkap, um, saya sendiri, saya pikir saya nggak tahu what do I do next. Saya ke sekolah saya waktu itu, saya sudah di sekolah Santa Teresa, ada kepala sekolahnya, itu orang baik sekali. Jadi saya teman sama yang baik karena dia mesti ngomong sama sama kepala sekolahnya. Jadi saya ngomong sama dia, um, sebab saya nggak tahu bagaimana mulai mencari ibu ayah saya. Dia bilang dua sini. Satu, don't even think about paying for school. Jangan pikir untuk uang. Nggak. You are our student. We are looking after you. Nomor dua, dia telepon now cari orang yang bisa membantu, ayah-ayah yang bisa membantu. Jadi cari ada dua ayah yang tentara membantu. Untuk saya itu that's the best example of she cared for me. Mhm. She did not care for the political situation. So that was very special. I think we are very curious that you said when your dad and your mom got arrested ketika bapak dan ibu dari Ibu Tari itu ditangkap, you said that you were alone. So you were born the only child in your family or what? No. I was alone, meaning I was I was the older child. Saya ada adik 5 tahun lebih muda, lebih kecil. Um, jadi tapi I was the only one who would know what to Who do. witnessed that And moment? sorry, Who witnessed that moment? it was a what a moment I couldn't hear. It's only you that witnessed that moment with Yeah, your yeah, mom. yeah, Witness, and witness. yeah, and responsible. Yeah, Mhm. yeah. Jadi I just didn't know what to do, but Mhm. Thank you. so. And then for the next one, did you face any particular challenges while writing this book? And was it any part of the process making, yes, did you face any particular challenges in writing the book? The challenge is to check my memory. You asked earlier. Saya I want to make sure sama pasti ingatnya saya yang betul. And proses perdamai itu lucu. Saya ada proses perdamai, ya. Tapi kalau saya lihat, if I see history repeating itself, and I'm sorry that today in Indonesia, it's starting to repeat itself, I worry. So, and I know this is a ministry Zoom, but I worry that history might be. It repeated itself in '98. It repeated itself last August, and then it stopped. So I'm proses perdamai. Say okay, but if I see this, I feel worried and I feel cross, and I think, learn. We've been through this before. Why? Ini kalau itu orang-orang, people are imprisoned. So many good people are stopped from contributing to your country. Tolong saya nggak bisa bahasa Indonesia. Banyak orang yang useful, yang bisa kerja untuk negaranya, tidak bisa sebab di penjara. Ya kenapa? Ini orang pinter, orang yang ya. Jadi tidak bilang 3 hari. Oh ya, ya. Ya. Diangkat ke layar. What's layar lebar itu apa? Movie, into movie. Oh, I see. I see. Okay. So, Bu Tari, you have mentioned one very important moment. You have mentioned about it. So, the Hisham Kazim asked 3 moments. So, you just need to explain 2 other moments, I think, because previously you have already mentioned one, right? Yeah. I think the moment the moment I think is important was when I saw my boyfriend tortured. Itu momen yang
penting sekali untuk saya. Sebab itu it's the first time I saw a person doing something so bad physically to another person. So that's one moment. The other moment, I mean, I've mentioned one moment of the school. The other moment was the moment I sat with duduk sama ibu ayah saya sebelum saya berangkat ke London. Itu sedih sekali, tapi like before, tapi mixed with hope and optimism, but sad. That was an important moment. Yeah. All right. Thank you. And there's no other Thank you. questions, and I have to ask the questions. Yeah. So the question Yeah. is for Ibu Tari, if you could speak to young generations of Indonesia today who live far from the events of 1965, the question is, what's the most humanistic lesson you would like to pass on them about courage, empathy, and choosing to speak up in the midst of fear and freedom of rest? I think speak with the people you trust. But I think my big message is try to speak. Try to ask questions of each other. You have friends, you have people, and thank you for saying English is fine. You have you are able to share information, share your ideas with friends, share ideas, read books, talk about things, ask questions. And if you can find one way of helping somebody, find one way of helping somebody. I think that's all I can say, because very often this is a big world. We feel, what can I do? Well, I can do quite a lot. Thank you, Ibu. And there is a comment Thank from you. Nur Baiti. 1 in a million kind of headmaster. Glad that you have at least one person who still support you without judging or care about the political situation at the time. I can't imagine how hard it is for you during this time. Thank you so much, Nur Baiti. Terima kasih. And from Terima Marina, kasih. thank you for writing Thank you so much. this book, Miss Tari. We hope young generation will know what happened if history rewritten by the government. It's very interesting. And young people don't know what about our past history itself is. I really believe reading is one of the resistance movement. Yes. Thank you. That's so kind. Thank you. I've loved chatting. I hope you like the book. It's written in a way that sometimes a teenager would write, and sometimes it's historic. But so I try to mix that. But I hope you like it, and I hope you pick something out just for you. If you just pick one or two things just for you of what was important in the book, I would be very grateful. Thank you. Thank you so much, Bu Tari. And we have to speed up, teman-teman Sobat Baca. We have to Okay. speed up. So just drop all of the questions here. And then since there's no questions, I have to ask a question for Ibu Tari. Jadi Yeah. saat ini kondisinya sudah aman. So now the situation in Indonesia is safe. Why do you still choose to live abroad? Because I've built a life here. I have now been here for 60 tahun. I've built a life, and I have my children here. I have my cucu, and they're all here. But I come to Indonesia every year because I have to. I feel drawn all the time. Nice. And what are the moments that you really missed from Indonesia instead of food? Sorry, what? What are the moments that you truly missed about instead of food? I miss the beauty. I miss the smell of Indonesia. I miss the people. I miss talking. I miss talking Indonesian. I just miss being there. The noise, it's wonderful. I love it. All right. So So any I other hope yeah.
untuk Sobat Pustaka. If I were you, I'm going to raise my hands and then open my microphone and then my video. It's a very rare moment. It's not every week, it's not every month we have a speaker like Ibu Tari. Yes, Oh, Kak Amelia. You still muted. Sorry, there's a song in my office right now. oh, okay, okay. Right. Tapi can I meet you if one day I go to Edinburgh? So we can chat once more. So it's it's so it's so beautiful to read your book, I guess someday. I would love to meet you. Just tell me when you're coming. You know, you. I'm on Instagram. I have a connection. So please, that would be lovely. Thank you. Kak Amelia, thank you Thank so you much. so. Ibu Tari, Thank if you so much for this. and if someone else would like to connect you instead of Instagram, maybe you would like to drop your email or something so people Sure, can. So thank you so I much. will do that. Appreciate it. Okay. Terima There's one follow-up kasih. questions. Bye. Okay, so before we close, I want to hear something from Kak Osti as our reviewer today before I closed the sessions today. Okay, thank you so much, Ibu Tari. Thank you so much for writing this great book. It is one of a kind book. Tidak Thank banyak you. buku yang mengangkat yang menggunakan latar waktu tahun 1965 dan sekarang itu, tapi Ibu sangat berani dan luar biasa ingatan Ibu. Saya yakin itu juga ada keturunan dari ayah dan ibu yang luar biasa yang sangat pintar, dan saya sempat Terima googling kasih. juga tentang Ibu Karmel, Ya, Karmel ya, Ibu Karmel ya, Brickman ya, Budiarjo. Dan ya, saya baru tahu bahwa dia sangat aktif ya sejak sudah dibebaskan dari tahanan politiknya dan balik ke London, dan dia giat di organisasi Tapol, dan dia seringkali menyuarakan tentang memperjuangkan tentang hak asasi manusia, tentang Timur Timur, ya, dan salah satu artikel dari BBC saya baca ya, bahwa ya, kalimat ya. dari Anton Budiarjo mengatakan, atau Ibu ya, atau Ibu Tari yang bilang, "My mom is not a conventional mom." Ibu saya No. bukan ibu seperti biasanya begitu. Ya, Dia ya, ya. dia tidak selalu ada, dia mengurus anak-anaknya, tapi dia sangat sibuk begitu ya. Dan dia hidup, she lived her life to the fullest, and she passed away at the age of 96 ya. 96. 96 ya. And I really hope that you have a long life, long age, Ibu. Thank you. And I hope Thank this is you. not the last book you write ya. Saya sungguh I hope berharap so. menantikan Ibu bisa menulis buku kedua, ketiga, dan seterusnya, Ibu. We would love Okay, to terima read another kasih. book from you, Ibu. Thank you so much. Sehat-sehat selalu, Ibu. Thank you semua. Okay. Thank you. Terima Thank you, kasih Bu Osti. semuanya. Ibu Tari, without being said, before I close the session, we have one last question here, and I think it's a good question. Yes, thank you Okay, so I will much. answer it quickly because I have another Sure, meeting which from I've now Iqbal later. I Fadila. will. Yeah. That there are signs that the history will repeat nowadays. To prevent that in Indonesia, what should we do in first as Indonesian young people? Be informed about history. Learn from history. That's one thing. Learn from history. Don't just read it. Take out something and learn from it. Thank That you would so be much. for me. Thank you so much. Thank you so much once again, everyone. Give an applause for Ibu Tari, Foto, Mbak Mas. Osti, and Mas everyone Gulo, here. foto bersama, jangan Yes, lupa. Oh yeah. thank you so much. Yeah. All right, so let's take a Okay. very quick photograph of everyone here. Please Okay. turn on your camera. That will be great. So, Kak Vita, are you ready to screen capture Ya, that? Okay. 1, 2, Perfect. 3.
Satu, dua, tiga. Okay, once again, thank you so much, Bu Tarilang. And Thank as you. Osti said, we hope this is not your first and last book. We are waiting for your Okay, next book, everyone. And thank you, everyone, for joining thank us, you. and also for Gramedia Pustaka Utama for this collaboration. And me, Gulo, on behalf of the Ministry of Finance, the Library of the Ministry of Finance, would like to say thank you for Ibu Tari, Kak Osti, and all of Sobat Baca, wherever you are. Thank you, and see you in the next session of Thank Ngomong. you. Thank you. Thank you so much. Bye.